Oleh di konjol kan. Oleh dari kunci. Sampai gak percaya kan nang gak enak kan jajan gitu. Kan gak enak. Tempat ya. Sebelah kanan 4 ini tempat. Enggak duit. Aku wedi ketumpahan. Fungsi masjid dan peranannya sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat. Muqaddimah for the beginning. Cek, no. Cek, no. No. Satu. Hanya saya mengingatkan kembali lebih fokus ke desainnya. Oke, alhamdulillah. Tadi. Alhamdulillah, kok enggak telat ya? Aduh, Harusnya pakai sarung kan tadi. Sampai Absen jalan ya. Oh iya ya, nggak perlu sana aja. yang terhormat Bapak Kades. Kan mau nyalonkan. Iya, masih OTW. Sambil nunggu OTW. Lapar dulu. Anu yang belakang Anakku nggak ada pas kosong, pindah kursinya. Jadi yang belakang selalu sini pindah kursinya. Atau sini ya, tengah Atau ya. sini. Aja ning kono lho. Kok nek mangan gruduk dhisik dhewe. Pindah Pak, pindah. Iya, ke seminar, Pak, ke seminar dulu. Oh. Halako. Ya. Bayaran kira sampai nyoba. Pak Ahmad di tengah terdakwa. Sebagai hidupan. Iya, Dewi andek gini. Pindah miring belum. Mulai dari sini sampai miring. Yang belum. Pindah miring. Absen kok hari ini Pak Ion kok mesti aku Pak. Yang belum. Gak seneng kok absen baru. Untuk ada sidik. Mungkin saya pribadi Kamis itu berdatangan tamu dari istri saya mengantarkan keliling kemarin Jumatnya saya setelah Jumat pertama kali ya usianya sudah 50 udah belum pernah kayak gini. Iya Usia main 50 keliling sampai kemarin saya Enggak punya anak di sini ya. maunya tadi malam mau pulang ke sini. Ya nunggu ini habis ini saya harus oh gitu ya. mau sambil memetik. Pak Sekjen langsung. Saya tak sambil nyatet. Surabaya ayo bro. Ya Bali kan Surabaya Pak. Harus ada mejanya. Itu ada bubur AC sama. Satu kursi, satu. Itu ada bubur AC. Ini Pak. Biar Pak Is nanti penasihat aja. Saya tak di sini. Ganggu gongnya ayo. Kecuali Pak Ketua nggak ada. Kecuali Pak Ketua nggak ada. Oke. Saya Ini aja sudah sampai Ganggu santai. gongnya tak titip mobil Pak. Santai aja. Tawaran lu. Kuning tangan. Yang belum ngopi. Ya
Nggih, mulai dah. Taman ditunggu wong-wong iki nuwake wong iki. Iya. Bapak Nakto pasti. Panado. Pak Ibnu. Halo. Pak Ibnu keluar. Lho iki nduk. Nduk naga lho, Pak. Naga buah. Masuk ke kiri. Iki ayo panganane diakeh lho. Dibuka langsung aja santai. Bukane. Santai ya. Love check. Ayo bilang guys, wong iki iki. Dinas Pengamanan. Pengamanan deh, guys. Ya wis konren pisan. Tak arep wis Pak RT RW tak undang lho, Pak. Iya Pak Joko bilang nggak tahu. Oh, yang beri. Ya itu. Berarti kan yang penting sudah kita undang. Orang-orang di unik gudang. Jika kan tidak ada pertanyaan kok tidak pernah diundang. Ini kan koordinasi tidak rahasia banget. Mungkin ada masukan. Pokok di aula besok. Ini tahlil biyen, Pak. Aula Buanagan. Dalane sepur sing munyer lho. Aula gede. Ini tahlil. Kok masuk takon gua. Sing gak tau mrene. Ya wis iki. Lemah. Anu Pak, Sherlock, Pak. Serlok. Ya, Madam. Mulai, Madam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Mulyadi, Ketua Tamir Masjid Baitur Rahmah. Yang saya hormati Dewan Penasehat Tamir Masjid, Pak Haji Ahmad Haryadi, Pak Isnaini, Pak Haji Jais, dan seluruh pengurus Tamir Masjid Baitur Rahmah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, bisa bermuajahah, bersilaturahim bersama di tempat yang insya Allah penuh barokah dan senang. Alhamdulillah, insya Allah kita bersama-sama nanti makan siang setelah rapat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita aturkan pada siang hari ini yang sudah terlampir di undangan bahwa kita masih diberikan kemudahan bisa silaturahim di ruangan ini. Mudah-mudahan rapat pada siang hari ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Masjid Baitur Rahmah. Para bapak yang saya hormati, sesuai dengan rapat itu yang sudah diundang bahwa siang hari ini memang kita ya sedikit rapat tapi ada refreshing selama mungkin kepengurusan Tamir kita selalu rapat di dalam ya, mungkin ada suasana baru ya. Siang hari ini memang diadakan kita pertemuan, mungkin bisa refresh apa ide-ide dan gagasan untuk mengembangkan masjid kita jauh lebih baik, dan berarti manfaat dan barokahnya dapat kita raih sebagai manifestasi investasi kita di dunia, dan investasi itu kita akan dapat raih di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya aturkan kepada seluruh pengurus yang hadir. Ya, tersusun mana sebagaimana berikut. Yang pertama, acara pada rapat hari ini yaitu pembukaan. Kemudian mungkin ada tawasul langsung, mungkin di tawasul ya,
minta tawasul untuk diimami oleh Pak Haji Agus Salim, kemudian langsung rapat dan dipimpin oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahmah, yaitu Bapak Haji Mulyadi. Mari kita buka acara rapat pertengahan tahun tanggal 28 Juli, rapat Halaqah Akbar Masjid Baitur Rahmah. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara Sebelah sana, tawasul juga. Fadhil. Tawasulnya Sudah langsung disampaikan. Bisa mental lagi. Ala manawina wa ala mana salahu salih wa ala mana al-hadirun liqadai hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi. Sultanul awliya Syekh Syekhina Ustadzina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan jamilah li kubur wa nakhusu yadik. Para pendiri Masjid Baitur Rahmah, almarhumah yang memperjuangkan berdirinya Masjid Baitur Rahmah, sesepuh Masjid Baitur Rahmah yang sudah almarhum, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amal ibadahnya selama berjuang di Masjid Baitur Rahmah diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa khususnya hadrati kita semua pemakmur masjid, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan iman oleh Allah, diparingi istiqomah, paringi ikhlas untuk berjuang memakmurkan masjid, jamaah Masjid Baitur Rahmah, warga lingkungan Masjid Baitur Rahmah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, barakah masjid, barakah memakmurkan masjid. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Terima kasih kami aturkan. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan atau sekaligus pemimpinan rapat pada siang hari ini oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahmah Bapak Haji Mulyadi, kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati para penasihat Masjid Baitur Rahmah, Bapak Haji Ahmad Aryadi, Bapak Ustadz Isnaini, semua pengurus Masjid Baitur Rahmah periode 2024-2026, para pemakmur Masjid Baitur Rahmah gerakan Halaqah Subuh yang hadir, yang kami banggakan, Bapak Ketua RW, Ketua RT, RW 36 yang hadir, yang kami hormati, dan juga ini menyusul ibu-ibu muslimah Masjid Baitur Rahmah. Alhamdulillah, siang hari ini kita disehatkan oleh Allah, diiringankan langkah kita, dikuatkan komitmen kita
bersama-sama hadir di tempat ini dalam acara evaluasi tengah tahun sekaligus halaqah akbar Masjid Baitur Rahmah yang sengaja kami agendakan di Buah Naga. Mudah-mudahan acara kita nanti lebih santai, ringan, namun banyak manfaat yang kita dapat dari pertemuan pada siang hari ini. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita santai saja. Kenapa kok ditaruh di sini? Harapannya adalah nambah emosional kita, tambah mengakrabkan kita semua. Dan biasanya kegiatan itu agak formal, nah ini mungkin sampai kita mencoba agak santai. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan tujuan kita. Mungkin 3 hal sebagai pengantar kenapa kita harus melakukan ini. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada semua pengurus, baik itu yang bapak-bapak maupun ibu-ibu. Mumpung saya ingat, indikator masjid itu makmur bila diwakili oleh ada perwakilan dari ibu-ibu atau muslimah. Maka di kepengurusan kita itu ada bidang pemberdayaan perempuan apa. Nanti kalau masalah nama, naming itu bisa diganti. Tapi intinya adalah ada perwakilan perempuan, wanita, muslimah yang juga bersama-sama memakmurkan masjid. Kemudian kita taruh di sini dalam rangka itu, rapat atau musyawarah tengah tahun evaluasi kegiatan kita. Kita akan berakhir masa periodenya sampai 2026 karena kesepakatan kita satu periode itu kan 3 tahun. Kalau seperti Bung Karno dulu ketika masa kemerdekaan pernah sempat bahwa Bung Karno itu presiden seumur hidup, maka tidak perlu ada kabinet. Andaikan takmir masjid itu seumur hidup, tidak perlu ada pengurus. Karena ada periode, agar lebih efektif maka perlu ada namanya pengurus. Nah, tentu pengurus itu banyak kendala dan juga macam-macam cara berpikir dan waktu. Nah, kami sebagai yang diamanai oleh penasehat berusaha untuk selalu memahami kondisi teman-teman pengurus. Yang penting 3 hal yang harus selalu komitmen kita yang kami jaga. Pertama adalah amanah dalam rangka memakmurkan masjid. Jadi ada bayangan yang namanya mail, ya istilahnya kalau agak resmi sedikit ya, ada mail, ada W, ada goal. Mail itu SDM dan sarana, W itu bagaimana mewujudkannya, goal tujuannya. Kalau di masjid kita jelas, kita punya namanya itu branding yang lebih konkret lagi, yang namanya MBR, menarik, berdaya dan ramah. Ramah itu goalnya, berdaya itu adalah why-nya, menarik itu adalah mail-nya atau SDA atau SDM-nya. Tidak bisa 3 hal ini akan sampai ke goal tujuan makmur, masjid makmur kalau kita tidak mempersiapkan. Selamat datang Pak RT. Kami sengaja mengundang Pak RT, Pak RW karena ini adalah semacam santai halako ya. Mungkin ada masukan dari warga atau mungkin ada ide yang baru, mari kita bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, ke periode ini adalah dalam rangka untuk mempertahankan dan meneruskan apa yang sudah dicapai oleh pengurus sebelumnya, pendiri-pendiri Masjid Baitur Rahmah. Tadi telah kita tawasuli, mudah-mudahan ya beliau yang sudah berjuang
Dari tidak adanya masjid sampai terbangun masjid yang luas dan besar seperti MBR itu, dan saat ini beliau sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan menjadi amal jariyah. Ya, tawasul kita, hadiah Fatihah yang sudah kita sampaikan tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya beliau-beliau almarhum almarhumah, dan ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita periode ini 3 tahun ke depan ini meneruskan. Lebih konkretnya lagi, kami meneruskan periode sebelumnya. Nah, alhamdulillah periode sebelumnya beliau masih semangat, Pak Ustadz Isnaini dan Pak Haji Ahmad Riyadi. Sudah banyak memberikan masukan dan juga program-program dalam rangka memakmurkan masjid. Nah, kita meneruskan apa yang sudah beliau canangkan, programkan. Tentu namanya manusia tidak sempurna, ada beberapa program yang sempat tidak dilaksanakan karena pertimbangan waktu dan masa. Nah, kita lengkapi itu. Namun yang sudah baik, yang sudah berjalan, sudah istiqomah, dan tentu itu bagian dari program dan kemakmuran masjid, terus kita pertahankan. Kemudian pertemuan halaqah seperti pagi hari ini adalah kita mencoba untuk sharing bersama, mendiskusikan dan mengevaluasi Bapak program kita Masjid Baitur Rahmah. Jadi makna menarik itu apabila ada banyak pertentangan. Jadi saya melihat masjid kita ini ada banyak pertentangan dalam arti baik itu ide maupun masukan. Berarti kalau itu terjadi, ada banyak pertentangan, baik itu masukan, ide, kemudian cara berpikir, dan itu saya merasakan sebagai ketua. Berarti betul-betul masjid kita sudah menarik. Jadi menarik itu kan ada pertentangan. Nah, dikatakan menarik karena pada pertentangan dan ada yang ditentangkan, ada yang dipermasalahkan. Nah, yang dipermasalahkan itu kalau berbicara teorinya ya adalah materi, benda. Apa itu benda? Benda itu adalah sesuatu yang terkait dengan uang, sesuatu yang terkait dengan berpikir, program dan uang. Pasti itu dipertentangkan, dipertanyakan dan diperdebatkan. Nah, kami sudah laporan ini semua, ada kaitannya dengan program, ada kaitannya dengan keuangan. Kalau tidak ada kaitannya dengan uang, pasti tidak akan dipertentangkan. Nah, kalau itu terjadi, maka sudah masuk kategori masjid kita menarik, gitu ya. Itu maksud kamu. Nah, mohon nanti kaitannya dengan program, kaitannya dengan keuangan, kita sharing bersama. Mohon masukannya. Kemudian izinkan kami menyampaikan di forum yang santai ini adalah cita-cita bersama, ya. Mungkin ini salah satu yang sempat jenengan atau teman-teman pertanyakan ke kami, mekanisme adanya kami sebagai ketua. Nah, namanya demokrasi kan harus dipilih, gitu ya. Nanti suara terbanyak itulah yang jadi ketua. Itu bagus, bagian dari cara atau mekanisme. Tapi tidak hanya itu, di dunia banyak bisa melalui perwakilan. Nah, MBR itu cara memilih ketua takmirnya melalui perwakilan yang dibentuk atau ditunjuk atau dimusyawarahkan oleh Dewan Penasehat. Nah, itu. Jadi kalau Dewan Penasehat hanya sebagai nama saja ya tak bagus. Nah, fungsi salah satu beliau berempat itu adalah memberikan masukan, memberikan arahan, dan juga terakhir di masa periode bermusyawarah memilih siapa ketua takmir selanjutnya itu. Kalau nanti ada mekanisme lain, nah nanti terserah pengurus buat mekanisme pemilihannya. Ya, seperti biasa di RT atau di organisasi lain. Nah, untuk takmir sementara MBR itu pakai mekanisme adalah musyawarah yang dilakukan oleh penasehat. Insya Allah 4 tahun yang lalu atau mungkin 6 bulan yang lalu di periode kedua, penasihat menyampaikan hasil musyawarah dan masukan dilanjutkan. Alhamdulillah
kami masih ada kesempatan, kami bisa menjalankan ini. Tentu tidak bisa sendiri, bersama-sama. Saya berharap pertemuan ini menambah semangat kita dalam rangka memakmurkan Masjid Baitur Rahmah. Kemudian selanjutnya hal yang terpenting juga adalah nanti ini kan saya tidak sempat di awal-awal Januari ketika kita di SK oleh kelurahan menjadi masjid jami yang ada di Tegal Besar, Taman Gading, yaitu Masjid Baitur Rahmah yang kita cintai ini. Kita tidak sempat banyak ngomong atau musyawarah atau menyampaikan apa istilahnya tujuan kita, goal kita, visi misi kita. Nah, saya pertegas kembali pada saat ini kekuatannya adalah hasil ijtihad kami sebagai ketua yang jenengan amanati. Kami punya 3 kata itu, MBR. Itu filosofis sekali, itu dalam, tidak akan pernah habis, panjang itu. Menarik, berdaya, dan ramah itu. Ramah itu adalah goalnya, kemudian berdaya itu adalah why-nya, caranya, kemudian menarik itu adalah will-nya. Atau istilah agama itu, iman adalah menarik, Islamnya itu berdaya, kemudian ihsannya adalah ramah. Ya, nah kita pinginnya ke sana, Bapak. Mumpung ada kesempatan kita diamanati di organisasi keagamaan seperti Takmir ini, sedikit-sedikit atau kalau bisa cepat ya, dipercepat, kita betul-betul punya karakter jiwa yang baik sehingga anfa'ul linnas bisa kita laksanakan melalui masjid. Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Nah, alam itu adalah ramah. Itu ramah. Jadi aktualisasinya aslinya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin beberapa hal ini ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan ini terwakili pesan kami ini, visi kami ini, cita-cita kita bersama ini menjadi kesepakatan sehingga kita enak dalam menjalankan kepengurusan. Karena kita itu kalau teratur, tertib, terarah, terencana, insya Allah enak. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang namanya perdebatan, konflik itu ada, tapi dipastikan bukan esensi konflik itu, paling tidak paham maksudnya gitu saja. Tapi kalau dari awal sudah direncanakan, insya Allah akan teratur, bahkan akan mudah sampai kepada goal tujuan dari masjid yang kita cita-citakan. Jadi itu Pak yang bisa kami sampaikan dalam pengantar ini. Di laporan ini pertama adalah visi kami terkait dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam, terkait dengan menarik, berdaya, dan ramah. Itu sama ya, intinya sama. Yang kedua kami laporkan ke pengurusan. Kenapa kok harus ada kepengurusan? Karena ada batasnya, periodenya. Andai kan kayak Bung Karno dulu di awal-awal ya, seumur hidup tidak perlu ada pengurus Pak. Kan tidak perlu kan? Karena kita ada batasnya. Kalau tidak ada mekanisme itu, maka perlu ada namanya musyawarah, rapat seperti ini. Dan insya Allah rapatnya tidak sering Pak. Kita hanya butuh 3 kali, awal, tengah, dan akhir gitu aja. Kalau rapat-rapat yang dilakukan di MBR itu kan rapat kepanitiaan, bukan rapat resmi pengurus masjid ya. Panitia UPZ, panitia Idul Fitri, Idul Adha, puasa, dan sebagainya. Nah, nanti kita ketemu lagi di akhir sekaligus evaluasi kembali di bulan Desember. Kemudian yang kedua kaitannya kepengurusan, yang ketiga kaitannya program. Nah, kaitannya dengan program. Nah, programnya di sini kami catat ada 55 program kerja. Nah, itu yang bikin menarik, 55. Saya sudah keliling masjid, sudah tahu banyak informasi terkait dengan masjid. Kita loh punya 55 program masjid MBR itu. Nah, indikator akan menuju menarik dengan program. Ya, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang tahunan, dan sebagainya. Hanya tinggal ke depannya program ini ditambahi kualitasnya gitu ya. Nah, contoh program pembacaan surat Yasin dan tahlil di setiap Jumat Manis.
Ya, ditambahi apa? Di situ ada kopinya lagi, biasanya ada kan gitu ya. Kemudian ditambahi pemanisnya lagi, kan ada waktu kurang lebih 10 menit sambil menunggu apa? Isya, mungkin ada sedikit tausiah atau kajian terkait dengan tafsir surat Yasin, sehingga kita tahu suratnya, ayatnya dan juga artinya kan gitu. Kalau semuanya dilakukan rutin 1 tahun, khatam itu tafsirnya itu, mulai dari Yasin, wal Qur'anil Hakim, apa itu maksudnya sampai itu. Apalagi surat Yasin menjadi jantungnya Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu penambahan. Nah, mohon nanti bidang berkoordinasi dengan pengurus harian atau penasihat untuk mengagendakan itu. Itu salah satu, banyak pelengkap-pelengkap yang untuk bisa menjadikan istiqomah. Nah, itu mungkin Pak Adam. Nah, nanti terakhir yang keempat saya katakan tadi itu akan menarik kalau kaitannya dengan benda atau materi. Ini ada keuangan. Nah, di situ saya sebutkan keuangannya terakhir ya Pak Edi ya. Keuangan itu dibagi 2, ada keuangan dana saving atau dana taktis, ada keuangan yang rutin. Nah, ini bagian dari caranya Pak Edi sebagai bendahara untuk mengelola keuangan masjid. Nah, karena beliau itu orang bank yang namanya masuk, simpan, keluar. Jadi kan rumusnya keuangan itu di mana-mana, baik itu di kantor maupun di sosial. Kalau bisa mengelola dengan cara ada dana masuk, ada saving, ada keluar, insya Allah program itu jalan. Jangan keluar dulu Pak, udah ada masuknya, ada repot Pak. Masuk saving dulu, di saving dulu baru keluar. Nah, itu Pak Edi sudah mengelola itu. Mengelola itu, alhamdulillah ada dana saving. Dana saving itu untuk apa? Bukan untuk kita ya, untuk kebutuhan kita. Kebutuhan yang banyak dengan dana saving bisa dikeluarkan. Dan itu juga embrionya dari Pak Haji Aryadi, Pak Isnadi selaku takmir sebelumnya. Kami teruskan, itu bagus gitu. Ternyata sama dengan konsepnya Pak Edi selaku alumni ya, alumni bank gitu ya. Masuk, saving, keluar. Insya Allah ibu-ibu sudah paham sekali dalam mengelola keuangan. Bu Haji ya, Bu RW ya. Nah, jangan disimpan, tidak ada yang masuk, repot nanti, utang namanya itu. Jangan dikeluarkan tanpa ada masuk, namanya COD itu kan, repot nanti, kita akan minus. Jadi insya Allah keuangan kita stabil gitu ya. Nah, ada niatan untuk 0 rupiah, monggo, maka perbaiki programnya, insya Allah bisa. Istilahnya 0 rupiah itu semangat Pak, bukan 0 rupiah secara saklek tidak, tapi itu semangat. Namun bisa saja 0 rupiah tapi dengan program yang manfaat untuk jamaah. Saya kira itu Pak Adam, lebih banyak kita sharing-sharing. Mohon nanti penasihat untuk memberikan masukan terkait dengan pertemuan ini atau kaitannya dengan Masjid Baitur Rahmah ke depannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.